ngiring ngajagang lan lestariang budaya Bali nih. Lan elingan mangda iraga state ngemargiang protokol kesehatan. Sumangdani sebetul saran kami kena lang rahayu. Halo guys, ketemu lagi di dunia Kenny. Nah guys, berapa hari yang lalu ada tanggal merah ya guys ya. Nah tanggal merahnya itu hari libur Nyepi. Oh iya, Mami mau mengucapkan selamat hari raya Nyepi buat teman-teman yang merayakan. Nah Mami lanjut ya guys ya. Nah hari raya Nyepi ini menurut Mami itu spesial ya guys ya. Spesialnya gimana? Ini nggak sama hari raya yang lain ya. Spesialnya kayak apa? Nah, mungkin Mami cerita sedikit ya. Kalau di Bali khususnya, biasanya hari raya Nyepi itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh semua orang ya guys ya. Nah, misalnya apa? Satu, itu tidak boleh nyalakan lampu ya. Jadi nggak boleh ada lampu sama sekali yang kelihatan dari luar jalan ya. Yang kedua, biasanya sambungan internet itu ya, selulernya itu dimatikan semua. Jadi nggak bisa. Biasanya sih kecuali tempat-tempat yang khusus ya, kayak misalnya rumah sakit atau misalnya di kantor polisi mungkin gitu ya. Terus sama mungkin hotel-hotel mungkin masih bisa ya untuk wifi ya, karena kan banyak wisatawan atau dari luar atau dalam yang ada di dalamnya hotel itu, jadi masih bisa ya. Terus selain itu biasanya ada kebiasaan yang ini di luar perkiraan Mami dulu ya. Jadi biasanya menjelang hari raya Nyepi itu orang-orang termasuk Mami itu biasanya belanja guys ya. Cuma kalau Mami ya belanjanya secukupnya aja ya. Kalau orang-orang itu ada yang sampai borong guys, borong sampai banyak gitu ya. Jadi kayak persiapannya itu 1 tahun gitu ya. Padahal nggak, cuma 1 hari aja nggak boleh kemana-mana. Nah iya, tidak boleh kemana-mana. Mami kan bilang gitu ya, nggak boleh kemana-mana itu memang berlaku juga guys. Jadi selain lampunya mati, terus sambungan selulernya, internetnya mati, terus siaran TV itu juga nggak ada semua guys, kosong ya. Terus juga nggak boleh keluar rumah sama sekali. Jadi nggak ada yang keluyuran. Kadang anjing, kucing itu aja tenang semua, sunyi, bener-bener sunyi ya. Kalau pagi masih mending ya, kalau malam waduh kayak sunyi, serem gitu ya. Itu menurut Mami gitu ya. Terus kayak gitu dah. Jadi semua tuh harus diikuti karena itu peraturan dari pemerintah dan harus dilaksanakan oleh semua yang ada di Pulau Bali kayak gitu guys. Jadi kayak gitu ya. Nah biasanya menjelang hari raya Nyepi itu ada acara-acara guys ya. Biasanya kalau hari H-1 itu kita bilangnya tuh pengerupukan. Apa sih pengerupukan itu? Pengerupukan itu kayak hari penyucian gitu ya guys ya. Nah biasanya kalau kalian tahu itu diadakan pawai atau karak-karakan ogo-ogo gitu ya. Oh iya, kalau kalian tahu ya mungkin selama 2 tahun ini udah nggak ada, 2 tahun kemarin maksud Mami ya, itu udah nggak ada karak-karakan ogo-ogo ya, karena kan ada pandemi corona. Nah tahun ini kan masih ada Omikron ya, nanti nggak tahu kelanjutannya ada Politron atau nggak menyebut merek ya, pokoknya kron-kron gitu ya. Nah tahun ini dari pihak pemerintah itu mengizinkan untuk diadakan acara ogo-ogo lagi ya. Kenapa sih kok perlu diadakan acara ogo-ogo ya? Wah ini cukup meriah ya. Kalau kalian tahu ya, biasanya setahu Mami dulu tuh kalau misalnya ada acara ogo-ogo tuh 1 hari menjelang Nyepi itu antri kalau lihat karnaval yang di luar negeri loh guys. Wih, berdubel wis. Ada orang jualan bakul minuman, bakul makanan, wis buaran kali wis pokoknya ya. Kita nonton ini sampai rebutan desek-desek wis pokoknya luar biasa. Memang bagus sih guys. Nah, mungkin Mami mau sedikit cerita ya, apa sih ogo-ogo ya? Ogo-ogo ini adalah kayak penampakan, kayak perwujudan gitu ya, miniaturnya dari berapa kala gitu ya. Itu yang setahu Mami itu ya. Jadi dia itu pokoknya intinya tuh melambangkan tentang manusia dan alam semesta dengan segala sifat-sifatnya yang buruk atau dan sebagainya. Itu nanti pada hari
pengerupukan H-1-nya nyepi itu akan nanti dibakar guys. Dibakar itu berarti sudah disucikan. Jadi pada hari raya nyepinya itu kita di refresh gitu ya, jadi baru lagi, jadi manusia yang baru mengulang kembali dengan sifat yang lebih baik, menjadi lebih baik lagi alam semestanya ya. Kurang lebih menurut Mami itu kayak gitu, itu pengamatannya Mami ya. Nah Mami mau cerita ya, Ogoh-ogoh ini diadakan lagi karena antusiasnya para pemuda seniman-seniman yang ada di Pulau Bali guys ya. Jadi pemerintah akhirnya meng-ACC gitu ya. Ya wis sakno gitu ya. Memang ya ini kebudayaan Pulau Bali juga kasihan juga gitu loh gitu ya. Jadi biasanya ukurannya tuh besar guys gitu ya. Besar raksasa gitu ya. Nah modelnya itu biasanya serem-serem gitu ya. Kan modelnya kayak ada yang modelnya kayak iblis gitu ya. Ada yang kayak mungkin di toko-tokonya di agama Hindu gitu ya, di agama Hindu khususnya ya. Jadi Mami kurang tahu ya nama-namanya ya, cuman modelnya tuh serem-serem gitu ya. Bahkan ada yang modelnya nanti kayak toko-toko dunia tuh ya ada gitu ya. Yaitu yang model sekarang, plesetan model sekarang gitu ya. Jadi ini biasanya proses pembuatannya itu sekitar mungkin beberapa minggu sebelum hari H atau mungkin berbulan-bulan sebelum hari H. Itu sudah ada pengumuman kalau mau ada misalnya perlombaan ogoh-ogoh atau apa gitu, terus mereka sudah membuat, para pemudanya ini membuat, biasanya ada di setiap banjar tuh membuat gitu ya. Jadi bahannya tuh dirangka dulu dari besi gitu ya, gede gitu ya, terus kasih styrofoam, nanti dicat ya Pak Nois, pokoknya luar biasa. Itu dananya juga cukup besar guys, banyak itu dananya ya yang pasti ya. Jadi itu setiap banjar nanti itu punya ogoh-ogoh sendiri-sendiri. Terus nanti pada hari H pengerupukannya itu akan dikarak. Dikarak itu memang untuk salah satu acaranya memang gitu ya, dikarak, dipawaikan gitu ya, dibawa gitu ya. Nanti diiringi gamelan gitu ya berangkatnya itu. Jadi memang seperti itu ya. Jadi membuang kayak dibuang gitu ya, sifat-sifatnya dibuang, terus nanti dibakar terakhirnya untuk menyucikan. Tapi setahu Mami loh itu ya. Tapi setahu Mami sih ada beberapa yang nggak dibakar atau dibuang ya, nggak dirusak gitu ya, soalnya mungkin satu masih disimpan. Nah, karena mungkin nilainya juara atau apa, jadi kan masih banyak yang kepingin tahu, pengen foto gitu ya. Terus ada lagi juga yang disimpan ya, mungkin disimpan karena untuk koleksi atau taruh di museum, disumbangkan ke museum khusus ogoh-ogoh itu ada di Bali ya. Iya, halo.
Nah, kayak gitu guys. Nah, mungkin kalau kalian yang berada di luar Bali mungkin kurang tahu, makanya Mami sedikit cerita seperti itu. Tapi kalau yang di Pulau Bali pasti sudah ngerti ya. Kalau acara ogo-ogo tuh seneng ya. Wes, pokoknya menarik. Bagus-bagus guys, meskipun serem-serem tapi bagus-bagus ya. Bener-bener eksotik menurut Mami ya. Gitu. Nah, mungkin kayak gitu ya guys ya, sampai putar cepi ogo-ogo. Kalau mungkin kalian kurang mengerti atau misalnya kurang paham atau masih kemerungsung kepingin tahu gitu ya, mungkin bisa browsing-browsing di Google gitu ya, bisa lihat-lihat di YouTube dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada yang salah Mami ngomong atau mungkin Mami ada yang misalnya ada yang nggak bener gitu ya guys ya, Mami minta maaf ya guys ya. Nah, ini kan menurut pengamatan dari Mami gitu ya, sebagai orang yang tinggal di Bali. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah ngartikan, maafkan ya gitu. Nah, mungkin sekian dulu videonya. Kalian tadi sudah saksikan, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, bunyikan loncengnya biar tahu ada video yang baru. Oke? Sampai jumpa ya guys ya. Bye bye.